Assalamualaikum teman Otosecond. Walaupun sudah cukup lama, tapi Civic FD ini masih favorit di pasaran. Kelihatan kok, dari tampangnya aja udah ganteng banget. Dilihat dari depan, postur sampingnya, sampai ke belakang. Wah, ini keren banget. Dan kebetulan hari ini saya ketemu sama salah satu Civic FD yang istimewa ya. Nggak salah kalau dia ini selalu jadi pusat perhatian di jalan. Ini punya Bro Rian. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Bro Rian. Kenapa dia mau pilih Civic FD? Rian! Om Idai, Udah kayak kampanye kita. kayak kampanye kita nih, jangan lupa pilih nomor 2. Ini keren banget nih mobil nih. Oh jelas Om. Tahun berapa ya? Ini tahun 2006 Om. 2006? 2006. Awal banget ya? Ya, generasi awal banget, FD awal-awal masuk ini. Oh, masih kayak begini nih? Iya, masih kayak gini. Wah. Masih ganteng meskipun udah 15 tahunan umur kali ya. Iya? Iya, masih ganteng Pak. Wah, bener ya. Masih ganteng. Ini FD1 apa FD2? FD2 Om. FD2? FD2. Oh, lebih jarang lagi? Lebih jarang. Informasinya setahu gue cuma 1000 unit masuk sini. Iya ya? Jarang banget FD2 itu. Jarang banget, karena Jarang. pasaran milihnya 18. 18, Matic. karena 2000 boros. 2000 boros Nggak asumsinya. boros-boros amat. Masa? Seriusan, nggak boros-boros amat. Kenapa dibilang nggak bisa boros? Karena gue dulunya pakai 36 kali. Habis bener sini kok irit gitu mobil. Gue udah curiga. 36? 323. 323. 2500 silinder Matic. Cakep. Borosnya jangan ditanya. Masuk ke sini irit. Iya, kok berasa irit. Bensin bisa yang lebih jelek gitu bensinnya. Bisa yang lebih murah. Oh, oke. Ini baru ngambil nih? Baru 2 bulan, Om. 2 bulan? Hah. Loh, BMW-nya masih? BMW-nya udah dijual. Oh. Udah dijual. Kenapa? Gak muat. Mau naruh di mana? Jadi nambah gitu jadi kalau iya, nggak mau dijual BMW-nya. dijual. Oh, Nggak oke. muat mau naruh di mana gitu. Oh, itu tuh ngambil berapa nih? Waktu itu ngambil di harga 125, Om. Hah? 125. 125? Pajak hidup, plat baru dibayar 2027. Oh, oke, panjang juga ya. Panjang banget. Tapi pasaran sebenarnya gelap dia. FD itu tuh yang nggak nentu pasaran ya, Heeh. tergantung kondisi, warna, tahun. Hmm. Udah pasti gitu. Tergantung suka-suka yang jual juga. Dan suka yang jual juga. Padahal kalau yang 18 tuh FD Kalau 18 anteng, biasanya di 140, tapi itu buat tahun 2007-2008. Kalau FD itu ya antara 140-150-an atau bisa ke 130 untuk tahun 2008. Ya tergantung. Sekarang ya, padahal dia sebenarnya udah murah dia. Iya Ya sebenarnya. kan? Sempat tembus di bawah cepet kan? Sempat di bawah cepet, tapi ya kondisinya ya. Ya Gitu deh. Ada harga ada barang lah ya. Tadi selain ganti dari 323 ke ini, kira-kira apa lagi yang bikin lo tertarik sama Ini. FD? Yang jelas paling nomor 1 ya ganteng. Ini mobil gantengnya nggak bisa dipungkiri, ganteng Wih. banget. Siapa Apa sih yang nggak suka gitu? Siapa yang nggak suka? Dari aki-aki sampai anak kecil juga suka pasti. Siapa yang nggak suka sama ini mobil? Apa yang bikin menurut lo ini ganteng banget? Ganteng banget, pertama jelas dari bentuk bodinya tuh emang seksi banget nih mobil gitu. And then juga bempernya bagus. Terus juga lampunya tuh, nih lampunya ini Bentuknya ya? Bentuknya bagus banget kayak mata elang gitu orang bilangnya. Sama bentuknya tuh makanya ini disebut julukan Civic Batman karena emang bentuknya tuh kayak mobil Batman mungkin kali ya. Kayak mobil kayak ala-ala coupe gitu. Bagus. Terus juga buntutnya juga seksi banget, makanya gue suka gitu. Jadi dari depan sampai belakang tuh Emang cakep banget gitu. mengandung keseksian. Mengandung seksi, emang cakep banget di mobil Cakep gitu. banget ya? Cakep banget. Terus spionnya yang di pintu tuh gue suka sama mobil spionnya di pintu. Gue suka tuh. Terus emang ya ini mobil juga apa ya, buat di modif-modif juga enak banget gitu. Mau kata standaran cuma ganti pelek pun enak, cakep gitu. Walaupun ganti velg doang ya? Iya, ini kan gue udah pakai body kit, wing segala macam kayak gini hasilnya. Terus kalau temen-temen ngambil Civic FD, ya termasuk yang 18, kira-kira dapatnya apa lagi nih selain yang ganteng nih? Yang ganteng, pertama jelas bensin irit. Irit? Irit jelas. Irit itu seberapa sih? Ini gue FD2 aja bisa dapat 111 Om. Oh ya? Tapi Ya, tergantung kaki sama trek ya, sama jalanan ya. Nggak pasti sama, tapi bisa dibilang irit gitu. Terus juga mobil nyaman. Mobil nyaman, and then juga mobil tuh worry free kalau gue bilangnya. Worry free, minim trouble. Masa sih? Iya. Minim trouble, FD itu minim trouble, jarang banget masalah. Oh ya? Iya, kecuali dapat unit yang busuk. Nah, itu beda cerita. Ya. Tapi selama unitnya kerawat, udah pasti worry free lah, Honda juga namanya kan. Pasti minim trouble gitu. Yang paling sering kedengeran apa sih dari FD? Kalau trouble-nya ya, kalau FD2 itu cuma tensioner set doang udah kok. Tensioner? Tensioner set. Kalau FD1 itu setahu gue justru coilnya suka bermasalah, tapi udah sih itu doang. Nggak ada masalah lain. Tensioner tuh beltnya apa
apa namanya laharnya itunya. Iya, belt sama laharnya. Ah. Ya itu set itu minta diganti kalau FD itu ya, yang mesin K20Z. Atau mesin K20 pada umumnya, K24 pun juga sama. penyakitnya itu. CRV ini ya 2000 ya. CRV 2000 atau yang 24 yang Gen 2 juga sama penyakitnya itu. Atau Gen 3 yang 24. Gen 4 yang 24 juga sama, tensioner. Intinya K-series penyakitnya tensioner. Jadi lahar itu kercek-kercek gitu. Kecek-kecek, ya kecek-kecek gitu. Iya, iya. Nah, kalau dia kan nggak bisa ganti ke lahar doang, harus sama beltnya. Dan ke laharnya kalau nggak salah gantinya 2 gitu. Nggak bisa satu doang, harus nggak bisa? harus satu set. Oh. Bisa diketeng. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, itu masalahnya. Gitu. Cuma itu doang kok. Tapi itu doang ya? Itu doang. Yang lain nggak? Enggak. Gua kemarin kena tensioner kena 1,1. Oh ya? Udah lengkap tuh ya? Udah lengkap, udah mesin udah beres lagi. Udah nggak ada bunyi, nggak ada apa-apa udah. Nah lanjut nih, kalau dari E36 ke sini, kalau soal spare part gimana? Kalau soal spare part ya jelas E36 itu murah. Murah Banget spare part E36 itu. E36 itu yang mahal cuma satu, bensinnya doang. Cuma bensinnya doang yang mahal. Spare part itu murah. Spare part cuma 400.000, radiator cuma 2 juta. Murah. Oh, oke. Spare partnya emang cuma bensinnya. Itu ngisi 2,5 cuma kuat 2 hari. Pertamax pula itu. Lagi naik kan. Lagi naik. Itu dia. Bensinnya mahal itu kan. Lagi gua 323. Kalau 318 irit jelas 18. Bisa dapat 110 bensinnya, 323 17. Waduh. Bensinnya tepar, jalan dikit habis gitu. Dapat inilah. Dapat ini. Aduh, kayaknya tuh nggak habis-habis Royal ya. Iya, mobilnya tuh enak Royal gitu, nggak bisa pertalit juga. Bisa pertalit. Pakai nggak pertalit? Pakai. Jadi makin. Harus diakuin ini pakai gitu kan. Iya. Cuma kadang dioplos Pertamax aja. Toh ini mobil kompresinya cuma 9,8/1. Kecil banget kompresinya. Iya. Cuma 9. Wah. Emang bagusnya pakai pertalit. Dikasih Pertamax kesenengan nih mobil. Buat kata ente biasa makan lontong sayur kasih nasi padang gitu. Nah gitu. Kalau seneng dia. Kasih nasi padang semangat dia gitu kan. Gitu. Terus lanjut lagi nih. Kalau beli FD ini apalagi yang didapat nih? Masa cuma tampang luar doang? Interiornya jelas, ganteng banget interiornya. Jelas, interiornya ganteng. Coba lihat. Kita lihat ya interiornya. Bagian apa nih yang menurut lo ganteng di dalam? Nih, ya meskipun dengan interiornya udah retrim lah ya, tapi at least nih retrimnya bagus pakai Napa letter ini. Retrimnya 5,5 sendiri, jok doang depan belakang. Kalau ini interior yang bagus tuh jelas speedometernya yang 2 baris ini khas banget FD itu. Ya kan? Yang kecepatan di atas, bensin suhu, bawah RPM. Nah, itu khas banget speedometernya. MID-nya di atas ya? Oh iya, kalau MID dia di bawah. Oh, oke. Di bawah, tekan tombol sell reset itu. Nah, terus kokpitnya juga driver fokus banget gitu. Kayak berasa nyetir, kayak berasa bawa pesawat kali ya. Jadi kayak informasi semuanya ada gitu. Panel AC aja itu juga ngarah ke kita semua. Terus head unit juga ngarah ke kita semua. Jadi emang driver fokus kayak 36 gitu. Makanya gue seneng sama interiornya. Dan posisi dashboard juga rendah banget kayak semua sedada kita gitu. Jadi pandangan ke depan tuh luas banget. Visibilitasnya bagus ya? Luas banget, bagus banget. Dan itu jarak ke depan tuh kayaknya jauh gitu? Jauh gitu, jauh gitu. Dan luas, terus juga karena ada kacamatinya kan jadinya nggak ada blind spot lah di mobil, blind spotnya minim banget. Kacanya juga gede-gede gitu. Gitu ya? Dan juga posisi duduknya ergonomis kalau FD itu. Bisa dibilang ergonomis, meskipun nggak seenaknya 36 gue. Gue kan pakai sport seat 323 kan, duduknya rebah banget itu. Ini duduknya agak tinggi, dan meskipun nggak ada leg support tapi masih oke lah. Tinggal disetel aja. Duduknya gimana. Kalau belakangnya? Untuk belakangnya, ya sosok ya. Belakangnya sih ya gini lah, dan dia belakang juga lega kok enaknya. Iya. Nah bedanya FD1 FD2 tuh kelihatan tuh headrestnya. Headrestnya? Ya FD1 tuh headrestnya flat, FD2 bolong. Ini ciri khas Honda yang trim tertinggi, kayak Stream 2000, CR-V yang 24 kan beda headrestnya. Terus juga bedanya 2000 sama 18. Dari panel AC beda, yang FD1 itu panel AC-nya cuma tombol-tombol biasa. Kalau FD2 dia udah pakai layar, dan dia ada stability control. Udah ada itu ya? Khusus FD2, FD1 nggak ada. Udah itu aja sih bedanya kalau di interior sama FD1, FD2. Sama yang bilang tadi, ini FD1 dia masih fabric nih. Fabric ya? Sama bentuk ininya nih beda nih, dan di FD1 nggak ada list. Oh nggak ada list ya? FD2 doang yang ada. Dan ini asli ini kebetulan kelihatannya hitam ya, tapi ini sebenarnya ini aslinya navy. Jadi kalau kita sebutnya biru ya. Biru dongker. Biru dongker ya. Termasuk jok aslinya. Termasuk jok aslinya. Kulit aslinya tuh warnanya kebiruan ya. Biru kebiruan. Iya.
Itu aja sih kalau interior, nggak ada spesial. Tapi ini udah diubah apa aja nih? Ini udah pakai panel karbon lah ya, karbon fiber asli kayak di setir, terus power window, terus yang itu tuh area konsolnya? Area shift sama rem tangan. Oh. Ya situ aja karbonnya. Iya, jadi keren ya, jadi racing look. Sesuai sama konsep eksteriornya racing look gitu kan, dalamnya juga racing gitu. Nah. Kalau gue sih lebih ke biar enak dilihat aja lah, karbon kan lebih enak dilihat dari silver biasa gitu. Oh iya, ini kan kalau mungkin orang ini banyak kan ngira steering FD sama Jazz sama, beda. Bentuknya Beda? sama, beda, tapi steering FD itu lebih kecil. Oh. Nih kalau steering Jazz itu dia lebih tinggi. Daripada steering FD. Kan gue dulu pernah megang G8 juga. Emang steering bentuknya sama. G8 sama BRV sama kan. Tapi sama FD orang ngira sama, padahal beda. Bentuk lingkaran tuh ini lebih kecil. Oh. Ini lebih kecil. Lebih kecil ya? Lebih kecil, steering lebih kecil. Makanya unik gitu kan. Iya. Makanya orang kalau yang bilang steering FD nyarinya gampang, kagak susah. Beda lingkarnya. Oh, lingkarnya. Lingkarnya beda, tapi isiannya sama gitu. Iya. Ini sama udah dapat pedal shift juga. Udah dapat pedal shift, semua Civic FD udah dapat semua. Tapi ada bedanya juga Om. Nah, yang 2006 kayak 2027 kayak gue, dia baru bisa pakai pedal shift kalau ditaruh di S. Makanya dia tulisannya pedal shiftnya di S doang. Tapi yang 2008, dia 2008 udah bisa dari D. Sama kayak mobil Honda sekarang udah bisa. Kalau ini dia baru bisa di S doang. Udah, jadi sih bedanya. Dari kepraktisannya kayak dapat improvement gitu ya? Iya, buat improvement itu juga MID-nya lebih lengkap 2008 ke atas. Dia udah ada kata-kata konsumsi BBM. Kalau ini belum ada, baru ada suhu doang. Itu aja sih. Kalau ini kayaknya masih mengandung unsur sunat. Sunat meniat. Sunatnya. Oh iya, untuk sunat tuh mau ngomong juga Twitter. Ya, nih. Ini info mungkin jarang orang tahu ya kalau Civic FD itu sebenarnya nggak pakai Twitter, nggak ada Twitternya. Nah, itu dia orang ngira ada Twitternya, padahal cuma rumahannya doang. Ada tempatnya? Ada tempatnya doang, itu dia. Jadi pas ente buka lah kosong, gitu. Pas gue buka, loh kok kosong iki? Ya udah langsung beli dah, langsung beli Twitternya. Langsung beli Twitter Langsung beli, karena kan speaker depan belakang udah upgrade. Nah, terus kok ngerasa dari atas kok kurang, kok vokalnya kayak nggak ada gitu kan. Pas nonton YouTube satu channel, ternyata kagak ada iniannya, nggak ada Twitter ya. Benernya pas dibuka di tukang audio, loh kok gak ada. Jadi langsung beli. Nah pas udah beli, enak banget audionya. Ternyata ada tambahan. Nah ada tambahan vokalnya, ada enak gitu kan. Kirain kayak yang akord baru tuh apa namanya? Yang voice kayak noise cancel ya? Noise cancelling. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Emang kosong aja. Kopong aja. Parah dah. Parah emang zaman Honda suka sunat gini. Parah emang. Ini juga dulu ganti pakai punya HRV tipe E yang udah ada prosesornya dia. Ya, jadi audionya udah enak lah. Ini sekalian aja ngomongin upgrade-nya nih, ubahannya. Upgrade-nya. Coba kita balik lagi ke depan. Kalau untuk ngomongin modifan, jelas. Pertama body kit nih, pakai add-on Mugen R. Terus kalau velg, gue pakai RPF1. RPF1-nya buatannya SSW Thailand. Ini ring 18, lebar 8 inci rata, offsetnya 35. Nah, terus untuk ban gue pakai Campiro SX2. Ini udah pasti wajib lah, karena racing look pasti kalau nggak SX2 51 udah pasti itu. Karena patternnya ini banget ya. Bentuknya kotak. Kotak ya? Kotak banget. Dia ukurannya pakai 235 per 40. Kalau anak Civic katanya 225, gue pakai 235 karena kan lebarnya 8. Jadi gue mencer gendut. Mencer gendut ya? Mencer gendut. Ini nggak mentok tapi ya? Alhamdulillah nggak. Dipakai ber-6, ber-7 bisa aman banget. Oh iya? Iya, Civic pakai ber-7 bisa. Bisa nggak bisa. Pakai ber-5 juga aman banget ini. Ini suspensi depan diapain? Kalau per, gue udah custom di Yeni Per, Mang Uus. Anak Bekasi pasti tahu lah. Anak Bekasi pasti tahu. Pasti tahu lah, pasti tahu. Iya, gue custom di sono, nyeting di sono. Kebetulan gue dapat mobil juga emang udah diceperin. Jadi diceperin tapi pas dijual ditinggiin. Nah itu dia. Pas gue ceperin lagi, itu kok kagak enak bantingannya. Kayaknya nyeting lah di Mang Uus, di Yeni Per. Waktu beli dapat pelek aslinya apa pelek? Dapat pelek aslinya. Aslinya? Jadi pernah diceperin terus balikin lagi pelek asli? Iya. Jadi nggak enak aja gitu? Nggak enak bantingannya. Kira gue lepas tuh yang bikin dia tinggi, gue setting lagi di Mang Uus. Biar enak, gak gesrot segala macam. Fender juga udah di-roll tuh belakang. Speaker depan belakang udah ganti, tambahin tweeter, retinit ganti, terus pasang peredam sama cover dasar pakai Vegas. Peredam di mana? Di pintunya, Om. Oh, di pintu. Di pintunya gue pakai peredam VTEC namanya. Kebetulan banget Honda VTEC, peredamnya VTEC gitu kan. Lucu gitu kan. Peredam VTEC yang 3 mili, fiberglass yang nutupin lubang pintu tuh. Udah itu aja sih. Ini ngomong-ngomong, plat nomor kemana nih? Nah.
Plat nomor sini aja kita mah. Aman nih? Aman, alhamdulillah. Aman. Kenapa dipindahin? Gak suka aja gitu ngeliatnya kalau ada plat nomor depan gitu. Karena kan di pikiran gue kalau ngambil Civic FD itu udah harus racing look aja. Racing look itu di pikiran gue harus clean depannya. Bersih ya? Dan gue pas ngeliat foto-foto Acura CSX yang versi Kanadanya, dia kan nggak ada plat depan, itu ganteng banget asli. Makanya pengen gue tiru gitu kan. Makanya pas datang langsung gue lepas aja platnya. Plat depan langsung gue lepas, rumahannya gue lepas, depannya gue tutup, gue cat. Dah, gue taruh situ. Kirain hanya untuk kepentingan Instagram aja. Tapi emang benar, emang nggak pakai plat. Tapi emang kalau nggak pakai jadi keren sih. Jadi clean gitu, enak bersih, lihatnya, bersih banget gitu. Bersih. Cuma nyusahin tukang parkir. Kalau yang tukang parkir depan kan ditanya, Mas platnya apa? Oh 16 FDY gitu. Suka gitu kok, selalu begitu. Jadi fast comment gitu? Iya. Pas parkir? Harus ngomong gitu kan. Harus ngomong, ini platnya apa gitu. Iya. Bawa dikit, terus ke belakang, ada apa lagi? Ke belakang... Ini masih kosong ya, belum di coverin ya? Belum datang barangnya. Ini juga ya? Ini juga belum datang barangnya. Udah dipesan cuma belum datang. Terus pakai wing new gun, terus pasang kamera mundur, biar kalau misalkan nyokap bawa kagak panik dia kalau mundur. Ini kan mobil agak panjang ya. Nah, terus sama filter udara gue pakai KNN. Udah itu aja sih. Ntar mungkin selanjutnya knalpot lah. Dikit-dikit tapi jadi lah ya? Dikit-dikit ya, kayak piramid kan. Bikin nabung-nabung jadi dah tuh. Gitu. Keren ya dari belakang ya? Iya, dari belakang juga kelihatannya tuh kayak semok banget gitu kan. Kayak seksi banget. Dia basicnya udah keren karena lampu remnya tuh ukurannya gede. Dan bentuknya bulat gitu. Jadi kayak ibaratnya dimensi dia tuh proporsional. Dia makan tempat gitu ya. Makan tempat. Jadi penuh belakangnya. Penuh, dan dia bentuknya bulat gitu kayak Nissan Skyline. Iya. Enak ngeliatnya gitu dari belakang. Itu emang unsur sportinya tahun 2000-an tuh ya? Iya, unsur sportinya tahun 2000-an. Lampu bulat gitu ya. Bulat yang seksi sih ini mobil. Camry-nya aja pakai lampu remnya bulat gitu. Bulat ya. Altis yang selanjutnya aja ngikutin ini lampunya, jadi bulat. Iya kan, Altis yang selanjutnya ini. Yang 2011. Ini. Tambah sama ini spoiler belakang. Wing Mugen sama itu body kit Mugen. Emang sengaja ngambil yang gede gitu? Iya. Emang pas gue nyari yang udah modif. Gue nggak mau ribet-ribet lagi modif body kit kan ribet ya segala macam. Pelak mah gampang, tinggal beli, pasang gitu. Kalau kaki juga gampang banget. Kalau body kit kan udah gue ngecat lagi, ntar mobil mau dipakai terus gitu. Jadi gue cari yang udah jadi. Dan gue juga nggak mau warna hitam. Kayak nyarinya susah banget di mobil. Aduh, ribet ya anak zaman sekarang. Civic FD tuh jarang. Udah gitu nggak mau yang hitam. Dan harus modif. Itu pas gue nyari listingnya Om, itu di Jabodetabek itu cuma 2. Jabodetabek cuma 2 listingnya. Udah, dapet ini nih. Dapet ini? Kacau emang. Ini mobil ya? Kalau cewek gimana bro? Cewek nggak usah neko-neko lah. Nggak usah neko-neko. Iya. Kalau mobil harus neko-neko. Oke. Saya kan gue dari megang gue 323 aja, 323 gue warna biru dongker. Jadi ya. Dongker wah keren juga dong. Iya, biru dongker, tapi kalau biru dongker dan dia kalau kena matahari atau kena flash ungu keluarnya. Mauritius blue, jarang banget tuh warnanya itu. Emang dicat gitu? Iya, dari pabrik udah kayak gitu. Oh, dari pabriknya? Iya, makanya gue ngambil ke Bandung waktu itu. Ngambil mobil doang. Susah nyarinya. Susah ya? Susah. Makanya mobil gue intinya gue pengen yang unik lah, beda dari yang lain gitu. Ini kalau bahasa lu unik, kalau bahasa gue ribet banget. Atau kalau bahasa gue simpelnya gini Om, biar di parkiran nyarinya gampang. Iya. Gitu. Ntar kalau ketemu FD banyak di parkiran susah. Cakanya warna babu nih. Iya. Babu nggak bakal depan, dah tuh punya gue gitu. Gampang. Ribet nyarinya. Nah ini dia nih mesinnya nih. Padat ya? Padat banget Om. 2000 cc? 2000 cc. DLHC iVTEC K20Z2 kodenya. Ini tenaganya berapa standarnya? 155 horsepower, torsinya sekitar 190-an Nm lah. Terus juga ini udah pakai filternya KNN tuh. Replacement aja, bukan open. Kamu beli pakai harian daripada ntar kotor TB-nya kan aja lah. Simple aja. Ini mesinnya, ini yang waktu itu diganti nih, tensioner set. Ini kelihatan masih seger banget. 2 apa 3? 2 atas bawah ya? Atas bawah. Oke. Itu penyakitnya. Udah cuma itu dong kok penyakitnya ke-20, sisanya aman sentosa. Kalau dirawat. Ini Kalau kilometer dirawat. berapa waktu dapat? Waktu dapat sih 83.000. 83 atau 84 gitu. Sekitar segituan lah. Sekarang udah 87.000. Karena mobil keluar mulu. Dalam waktu 2 bulan itu dapat 4.000 km atau 3.000 gitu. Bayangkan mobil jalan mulu. Aktif ya? Aktif. Mobil irit. Kapan ada masalah bawa aja. Iya.
Oke Yan, ini gue setuju kalau ini mobil emang ganteng. Tapi kira-kira message atau pesan-pesan buat temen-temen nih yang mau ngambil ini gimana? Pesan-pesan dari gue buat temen-temen yang mau ngambil, kalau ada duitnya sikat aja udah, nggak usah kelamaan mikir. Sikat dah, nggak usah kelamaan mikir. Ini mobil tuh perawatannya mudah, ganteng banget, tenaga ngisi, interiornya lega, ya meskipun perlu banyak upgrade-nya buat enak, tapi overall udah oke banget nih mobil. Kurang apa lagi gitu? Bensin juga irit. Kurang apa lagi gitu kan? Dan buat Gen Z kayak lu nih masuk ya? Iya, buat Gen Z kayak kita ya Om ya. Kayak kita. Nah, kayak kita gitu kan, Gen Z. Oke, terima kasih. Dan ternyata ini masih, bukan masih, ini emang worth it banget. Emang worth it banget nih mobil itu. Jadi bukan masalah speknya aja, tapi image secara keseluruhan juga, dan image-nya masih dapat ya. Image anak muda banget mobil ini. Yo. Bener, anak muda banget gitu. Anak muda banget. Ngomong-ngomong lu lahir tahun berapa sih? 2000. 2000? 2000, Wow. udah kayak parkir. Kayak minimarket. 2000. Iya. Oke, Yan. Ya. Terima kasih banyak nih Ya, informasinya. Ini sama-sama. bisa menginspirasi buat teman-teman yang lagi cari mobil. Kalau gue ngeliatnya ini nggak ketuaan gitu ya. Dan masih masih eye-catching juga. Eye-catching. Jadi pusat perhatian lah. Perhatian gitu kan. Kayak lu tadi di jalan. Pasti diliatin orang lah kalau pakai ini mah. Standarnya diliatin apalagi gini udah pakai wing segala macam. Itu ceper. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.